Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Selamat sore sahabatku sekalian dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama kami di channel Pencinta Alpukat. Harapan dan doa kami mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan pekerjaannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat sekalian, teman-teman sekalian, pada kesempatan sore yang cerah ini kami akan berbagi informasi tentang bibit tanaman alpukat yang bagus dan disitu yang layak untuk dilakukan pembelian dan disitu layak untuk ditanam, baik disitu di tanah ataupun di pot atau di planter bag ya. Sahabat sekalian, ketika sahabat-sahabat semua ingin melakukan penanaman alpukat, maka hal yang paling penting ya, hal paling awal yang perlu teman-teman ketahui adalah tentang pemilihan bibit tanaman. Ini adalah sangat penting sekali dan akan menentukan dari kesuksesan teman-teman sekalian ketika melakukan penanaman alpukat. Jadi pertama-tama ketika teman-teman ingin melakukan penanaman alpukat, teman-teman harus pastikan bahwa bibit yang teman-teman beli itu adalah bibit alpukat yang sehat ya teman-teman sekalian. Ketika teman-teman ingin melakukan pembelian atas bibit alpukat, maka teman-teman harus memastikan bahwa bibit alpukat yang teman-teman beli itu adalah bibit alpukat yang benar-benar sehat ya. Adapun cirinya seperti apa teman-teman? Cirinya bahwa bibit alpukat itu sehat itu adalah dari daunnya ya teman-teman ya. Dari daunnya itu terlihat sangat hijau ya. Jadi seperti ini ya, contohnya ini adalah bibit alpukat yang disitu sangat sehat ya. Kalau kita lihat daunnya pun juga disitu sangat hijau ya, sangat hijau cerah seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah menandakan ya. Ini contohnya ya, saya kasih contoh beberapa macam teman-teman ya, biar teman-teman paham. Ini adalah bibit alpukat yang sehat. Situ kelihatan dari daunnya hijau ya, sangat hijau dan rimbun, dan disitu tidak ada benih penyakit ya, seperti jamur atau kutu kebul ya. Biasanya teman-teman ketika bibit alpukat terkena kutu kebul, maka di sebalik daun ini biasanya akan berwarna putih ya teman-teman ya. Disitu akan ada banyak sekali bintik-bintik putih di sekitar di balik daun seperti ini ya. Maka dari itu ketika teman-teman melakukan pemilihan bibit tanaman alpukat sebelum dibeli, maka harus dipastikan dulu bahwa bibit tanaman alpukat yang akan dibeli itu adalah benar-benar sehat, yang disitu terlihat jelas dari warna daunnya ya, warna daunnya, dan disitu kerimbunan daun dari bibit tersebut. Kemudian teman-teman, selain kita harus memastikan bahwa bibit tanaman alpukat itu dalam keadaan sehat, maka kita harus memilih bibit alpukat, bibit tanaman alpukat itu yang batangnya besar ya teman-teman ya. Jadi usahakan, jadi seperti ini ya. Jadi ini satu telunjuk ada ini teman-teman ya. Jadi pastikan dan pilihlah bibit tanaman alpukat yang disitu batangnya besar ya. Karena apa? Karena dengan adanya batang besar, maka proses pertumbuhan dari tanaman itu akan cepat ya, dan disitu akan membentuk perakaran dan percabangan dari tanaman itu menjadi kuat dan kokoh. Kemudian selanjutnya ketika teman-teman melakukan pemilihan bibit tanaman alpukat, di situ teman-teman usahakan di situ memilih
bibit dari tanaman alpukat itu yang batangnya masih hijau ya teman-teman ya. Batangnya masih hijau seperti ini, berarti apa? Berarti tanaman tersebut, bibit tanaman tersebut itu adalah masih muda. Jadi pilihlah batang yang masih hijau dan batangnya besar. Ini menandakan bahwa bibit tersebut adalah masih muda, dan disitu ketika kita tanam di tanah ataupun di pot, disitu akan perform dari tanaman itu akan cepat berkembang ya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, disitu kita harus memastikan jenis tanaman alpukat itu kita pastikan sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman ya. Karena apa? Karena jenis tanaman alpukat itu sangat banyak jenisnya. Di situ ada jenis aligator, miki, kelut, sap 034, kuba, has, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan penanaman, maka pastikan bibit tanaman itu sesuai dengan jenis tanaman alpukat yang ingin teman-teman tanam. Kemudian yang tidak kalah penting, usahakan teman-teman memilih bibit dari hasil sambung pucuk ya teman-teman ya. Cirinya seperti apa? Cirinya seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah batang ya. Ini adalah batang utama dari tanaman alpukat. Kemudian biasanya kalau hasil sambung pucuk itu seperti ini ya. Di sini ada semacam hasil sambungannya terlihat seperti ini ya. Nah, ini adalah hasil sambung pucuk. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini contoh yang kedua, ini juga biasanya akan berbentuk V seperti ini ya teman-teman ya. Ini menandakan bahwa bibit alpukat ini adalah hasil dari sambung pucuk. Kenapa kita berusaha mengambil atau memilih bibit tanaman dari hasil sambung pucuk? Karena disitu sudah terbukti bahwa dari hasil sambung pucuk itu akan mempercepat dari tanaman alpukat untuk menuju fase generatif. Dalam artian ketika ditanam disitu akan lebih cepat berbuah dibandingkan dengan kita menanam dari biji. Karena pada dasarnya sambung pucuk itu adalah entresnya diambil dari tanaman alpukat yang disitu sudah berbuah ya, sudah berbuah beberapa kali ya, sehingga kita ketika disambungkan itu akan menghasilkan bibit varietas unggul yang disitu mempercepat dari proses tanaman alpukat menuju pembuahan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ketika kita ingin membeli atau menanam tanaman alpukat, silahkan di situ dicek ciri-cirinya yang sudah saya sampaikan seperti tadi. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan sharing informasi ini bisa bermanfaat, dan saya simpulkan bahwa ketika teman-teman ingin membeli tanaman alpukat, usahakan yang pertama tadi, pastikan bahwa bibit tanaman alpukat itu adalah sehat. Caranya seperti apa? Caranya dilihat dari kondisi daun dari tanaman alpukat. Kemudian yang kedua, kita pilih batang dari tanaman alpukat yang besar, yang kokoh, dan disitu masih berwarna hijau. Kemudian yang selanjutnya kita pilih bibit tanaman alpukat yang berasal dari sambung pucuk. Insya Allah dengan bibit yang seperti itu nanti akan memudahkan untuk meraih kesuksesan dalam menanam tanaman alpukat. Terima kasih teman-teman atas atensinya. Saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya.